itu menjadi syarat. Ketika sekarang loman, nanti punya harta banyak, tetap loman, tetap dermawan, akan menjadi jaminan jenengan tetap di atas, akan lancar seterusnya. Sangat dipahami? Terus jadi terapi. Sekarang tambahannya, ketika punya hutang yang begitu banyak, tentu membutuhkan rezeki yang dalam waktu singkat. Punya hutang 500 juta, punya hutang 300 juta misalkan, pengen lunas dalam waktu 3 hari, mungkin atau tidak? 300 juta lunas dalam waktu 3 hari, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin atau tidak? Faktanya ada. Beliau lunas dalam waktu 3 hari, nilainya 349 juta rupiah. Faktanya ada orang yang lunas dalam waktu 7 hari. Faktanya ada orang yang lunas dalam waktu 1 bulan. Ada juga yang 3 bulan. Ada pula yang 7 bulan. Ada yang 1 tahun. Ada yang 2 tahun. Macam-macam mereka. Tapi ada yang lunas, Pak. Sekarang cek diri jenengan, sudah berapa tahun punya hutang dan sudah lunas atau belum? Kenapa bisa begitu? Karena Allah yang menghendakinya. Maka ketika jenengan punya hutang, pengen 3 hari lunas misalkan, padahal utangnya banyak, pekerjaan tidak bisa diandalkan, jual aset mungkin tidak ada yang dijual, atau kalaupun ada mungkin sulit dijual, maka jawabannya jenengan butuh keajaiban. Tanpa keajaiban tidak akan bisa lunas. Mereka yang lunas 3 hari itu tanpa jual aset, Pak, tanpa kerja keras. Itu namanya keajaiban. Beliau bermunajat ke Allah, mencoba membantu hatinya lurus ke Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Tiba-tiba 3 hari selesai. Apakah uang dari langit, Pak? Enggak. Sak koper turun dari langit? Juga tidak. Terus bagaimana? Allah memberikan rezeki dari jalur yang dia tidak pernah sangka sebelumnya. Pada hari ketiga, waktu yang diberikan oleh bank untuk segera melunasi tanpa bunga itu, beliau sholat subuh di masjid yang agak jauh dari rumahnya. Ketika dia selesai sholat subuh, beliau berkenalan dengan orang yang sama sekali asing dan tidak dikenal oleh beliau. Ketika berkenalan, ngobrol mengalir. Ternyata siang harinya orang yang kenalan subuh tadi itu adalah orang yang melunaskan hutangnya 349 juta. Allah memberikan pertolongan melalui orang yang dia baru kenal di subuh hari. Seperti ini, jenengan mau bypass tidak bisa. Nanti subuh nyari masjid agak jauhan. Dari jamaah dilihat siapa yang nggak kenal nih, orang asing yang mana nih. Terus tanya, Pak, saya punya utang di BRI, Pak, 349 juta, Pak, minta tolong dilunaskan ya, Pak. Apa? Utang di BRI? Kok sama? Oh, malah untuk bolo. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Itu disebut dengan keajaiban, dan itu ada, itu fakta. Bahkan berkali-kali Allah berikan itu kepada jamaah kami dan kepada orang di luar sana yang mungkin kami tidak ketahui ceritanya, tapi pasti ada. Oleh karena itu, harapan jenengan utangnya lunas ada. Harapan lunas dalam waktu 3 hari ada. Harapan lunas dalam waktu 1 tahun bisa. Meskipun tanpa kerja, ya. Meskipun tanpa jual aset, benar. Berarti bagaimana? Allah yang bisa melakukannya. Maka kalau ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, sebaiknya punya amalan atau ibadah yang istimewa. Contoh yang pertama, sholat jamaah 5 waktu tidak boleh masbuk. Harus jamaah mulai takbiratul ihram dari subuh sampai subuh lagi. Sedekah jur-juran, jangan ada yang ditimbun di rumah. Ketiga, sholat tasbihnya kalau bisa tiap hari untuk menyongsong keajaiban itu. Berikutnya, sholat tahajud bangun malam, hidupkanlah sepertiga malam terakhir. Setiap pagi awali aktivitas dengan menyebut nama Allah, bisa dengan sholat duha yang banyak.
Setiap hari bacalah Al-Quran, karena satu hurufnya berpahala 10 kebaikan. Bersolawatlah Nabi, karena hanya solawatlah amalan yang tidak pernah tertolak oleh Allah. Itu lakukan tiap hari semampu yang kita bisa. Syukur-syukur bisa maksimal atau istiqomah dalam waktu 40 hari. Maka tiba-tiba kita akan mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena beliau yang 3 hari lunas tidak pernah menyangka orang yang dikenalnya di subuh tadi adalah jalannya lunas hutangnya. Keajaiban jenengan butuh. Kalau tidak mengandalkan keajaiban, saya tidak tahu kapan lunasnya. Jenengan sudah mencoba cara-cara lama, bekerja keras, jual aset, sudah jenengan coba dan tidak berhasil. Sekarang cobalah cara baru, mengandalkan Allah, meningkatkan ibadahnya yang ekstrim. Maka jika Allah nanti mengabulkan doa-doa kita melalui pekerjaan, maka tiba-tiba pekerjaan itu sangat menyibukkan, maka bekerjalah secara maksimal, karena itu jawaban dari doa kita sendiri. Ketika Allah memberikan keajaiban melalui orang lain, maka terimalah dengan 2 tangan dan jangan pernah sombong dan merasa terhina. Ketika Allah memberikan ternyata lewat jalur warisan, maka jangan pernah mengatakan lebih baik kredit daripada mengandalkan warisan. Bodoh sekali. Warisan halal, kredit haram. Kok malah ngandalkan kredit daripada warisan? Konyol itu. Tapi saya pernah baca itu di belakang truk. Aku baca gede gobloke. Besok ning alam kubur nih lo sadar. Memang kita nggak mengandalkan warisan, karena warisan akan datang sendiri kalau sudah waktunya, gitu sih. Tapi kredit adalah keputusan kita untuk masuk ke jalur yang panas. Bagaimana tidak panas? Kredit bank itu tidak peduli jenengan punya uang atau tidak, di tanggal yang ditentukan harus setor. Jika tidak, denda. Jika tidak, lelang. Jenengan sebelum lelang disepet. Tukang nyepetnya ada di sini nih. Mantan. Beliau tukang nyepet, tukang lelang. Dulu. Tapi bisa lemu. Maka dengan ini Bapak dan Ibu, kami menghimbau, perbaiki hati kita, perbaiki mindset kita tentang rezeki. Kalau pengen lancar, perbanyaklah sedekah. Allah yang memberikan rezeki yang lancar, Dia butuh alasan mengapa jenengan dilancarkan. Gunakan semua rezeki untuk ibadah di jalan Allah, baik ibadah untuk diri sendiri maupun ibadah untuk orang lain. Kemudian masalah hutang yang harus selesai ini, gunakan jalur Allah, cari keajaiban itu, buatlah atau dapatkan amalan-amalan yang ekstrim, yang istimewa di jalan Allah. Gak usah amalan yang aneh-aneh ya. Tolong ini jadi catatan ini. Jangan ada amalan yang membaca ini sekian ribu kali nanti begini begitu, itu aneh Pak. Gak ada yang begitu. Saya pernah melakukan hal seperti itu, tiba-tiba lumpuh saya. Bangun tidur gak bisa berdiri ya. Itu jangan dicoba Pak, itu jentok di sini. Malah yang benar gitu loh, sholatnya jamaah itu udah benar, bagus itu. Sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran sudah benar, gak usah aneh-aneh. Itu aja dikencengin Pak, maksimalkan. Lebih sungguh-sungguh daripada sholat. Kenapa nanti? Berarti kita akhiri Pak, nanti kalau ada tanya jawab setelah sholat maghrib. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, mudah-mudahan ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.